politik dan pemerintah. Kesultanan Ternate dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan absolut. Pemerintahannya dibantu oleh Jogugu atau Perdana Menteri, Bobato atau Dewan Adat, Kapita Laut atau Panglima Laut, dan para sangaji atau kepala wilayah. Ternate menjalin hubungan erat dengan Portugis dan Belanda, serta memperluas pengaruh ke Maluku, Sulawesi, dan Papua melalui kekuatan militer dan perdagangan rempah. Kesultanan Tidore juga dipimpin oleh sultan dan memiliki struktur serupa dengan Ternate, dibantu oleh Jogugu, Bobato, dan kepala-kepala Soa. Tidore lebih diplomatis dan menjalin hubungan dengan Spanyol. Wilayah kekuasaannya meliputi bagian Maluku Selatan dan Papua. Sejarah kerajaan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan Islam besar di Maluku yang terdiri sekitar abad ke-13. Keduanya tumbuh kuat karena perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih. Ternate mulai memeluk Islam pada abad ke-15 di bawah Sultan Zainuddin Abidin dan mencapai puncak kejayaan pada saat Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1583 mengusir Portugis dan memperluas wilayah kekuasaan. Tidore juga menerima Islam pada waktu yang sama dan dikenal sebagai saingan utama Ternate. Sering bekerja sama dengan Spanyol untuk melawan pengaruh Portugis dan Belanda. Kedua kesultanan mengalami kemunduran sejak abad ke-17 akibat campur tangan bangsa Eropa. Kini, keduanya tetap eksis sebagai simbol budaya dan adat di Maluku Utara. Ekonomi Kesultanan Ternate dan Tidore didominasi oleh perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh, yang menjadi komoditas utama dan sumber kekayaan kerajaan. Letak strategis di jalur perdagangan laut membuat kedua kesultanan berkembang sebagai pusat perdagangan internasional, menarik perdagangan dari Asia dan Eropa. Selain itu, ekonomi mereka juga ditopang oleh pertanian, perikanan, dan penguasaan wilayah taklukan yang memberikan upeti dan pajak hasil bumi. Masa kejayaan, yaitu Kesultanan Ternate mencapai kejayaan pada abad 16, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Babula 1570 sampai 1583. Di masa ini, wilayah kekuasaannya meluas hingga Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua. Ternate menjadi kekuatan maritim dan pusat perdagangan rempah-rempah yang besar di Asia Tenggara. Sultan Babula bahkan berhasil mengusir Portugis dari benteng mereka di Ternate pada tahun 1575. Kesultanan Tidore mencapaikan puncak kejayaan pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Di bawah Sultan Nuku 1780 sampai 1805, Sultan Nuku dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap Belanda dan berhasil mensatukan wilayah Papua serta sebagian besar Maluku dalam satu kekuasaan. Ia menjalani aliansi dengan Inggris untuk menyaingi kekuatan VOC di wilayah timur Indonesia. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial di Kesultanan Ternate dan Tidore bersifat hierarkis dan terstruktur. Lapisan teratas diisi oleh sultan dan para bangsawan atau yang biasa disebut bobatu, diikuti oleh rakyat biasa, dan di bagian terbawah terdapat budak. Hubungan sosial didasari oleh nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang saling menguatkan. Masyarakat umumnya bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang, terutama dalam perdagangan rempah-rempah yang menjadi sumber utama kemakmuran wilayah ini. Dalam kehidupan budaya, pengaruh Islam dan adat lokal sangatlah kuat. Tradisi seperti pelantikan sultan, pernikahan adat, dan perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri dijalankan secara khidmat. Bahasa Ternate dan Tidore digunakan dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam upacara adat. Seni budaya berkembang melalui tari tradisional seperti cakalele, musik tabuhan tifa, serta pembacaan syair keagamaan dan kepahlawanan. Warisan budaya ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat hingga kini. Penyebab keruntuhan Kesultanan Ternate dan Tidore disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, campur tangan bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang menguasai perdagangan rempah dan memaksakan monopoli. Kedua,
persaingan antara Ternate dan Tidore yang semakin memecah kekuatan mereka dengan masing-masing bersekutu dengan kekuatan Eropa yang berbeda. Ketiga, pengaruh Belanda atau VOC yang semakin kuat, mengontrol perdagangan dan melemahkan kekuasaan kedua kesultanan. Faktor internal seperti ketidakstabilan politik dan perebutan kekuasaan antar bangsawan juga turut memperburuk keadaan. Selain itu, perubahan ekonomi global yang mengurangi permintaan rempah turut menyumbang pada kemunduran ekonomi keduanya. Audio Jungle.